Di sebuah desa nelayan yang permai di pesisir Riau, hiduplah seorang janda bernama Mak Minah dengan 3 orang anaknya. Si sulung, Ujang, adalah anak yang penurut dan rajin. Anak kedua, Alang, memiliki sifat yang sedikit acuh dan lebih suka bermain. Si bungsu, Intan, adalah anak yang manja dan selalu ingin keinginannya dipenuhi. Kehidupan mereka sangatlah miskin setelah suami Mak Minah meninggal dunia. Untuk menyambung hidup, Mak Minah setiap hari pergi ke laut mencari ikan dan hasil laut lainnya. Beban hidup yang ditanggung Mak Minah begitu berat. Ia harus memastikan ketiga anaknya tidak kelaparan, meskipun dirinya sendiri seringkali menahan lapar. Setiap fajar menyingsing, dengan perahu kecilnya, ia mengarungi lautan, berharap tangkapan hari itu cukup untuk makan dan mungkin sedikit dijual untuk keperluan lain. Namun, hasil laut tidak selalu melimpah. Ada kalanya ia pulang dengan tangan hampa, hanya membawa kepasrahan dan doa agar Allah senantiasa melimpahkan ridhonya. Anak-anaknya, terutama Ujang, memahami perjuangan ibunya. Ujang seringkali membantu ibunya membersihkan perahu atau memperbaiki jala yang rusak. Berbeda dengan Alang yang lebih sering menghabiskan waktunya bermain layang-layang atau berlarian di pantai bersama teman-temannya. Intan, yang masih kecil, belum banyak mengerti kesulitan yang mereka hadapi. Ia hanya tahu bahwa ibunya akan selalu menyediakan makanan untuknya. Kondisi ekonomi keluarga Mak Minah semakin sulit dari hari ke hari. Pakaian yang mereka kenakan sudah mulai lusuh dan robek di beberapa bagian. Rumah panggung sederhana mereka pun mulai reot dimakan usia dan terpaan angin laut. Mak Minah tak pernah mengeluh di hadapan anak-anaknya. Ia selalu berusaha menunjukkan wajah tegar dan penuh kasih sayang, menyembunyikan segala kepedihan dan keletihan yang ia rasakan. Suatu ketika, musim paceklik tiba. Ikan-ikan seolah menghilang dari perairan. Para nelayan, termasuk Mak Minah, seringkali pulang dengan tangan kosong. Keputusasaan mulai menghantui Mak Minah. Ia bingung bagaimana cara memberi makan ketiga anaknya. Persediaan makanan di rumah sudah habis sama sekali. Air matanya seringkali menetes dalam diam, memohon keajaiban dari Yang Maha Kuasa. Di tengah kesulitan yang mendera, suatu pagi ketika sedang mencari sisa-sisa ikan di antara jaring-jaring nelayan lain yang baru kembali dari laut, Mak Minah menemukan sesuatu yang tak terduga. Di antara jaring yang robek, tersangkutlah sebongkah besar telur ikan. Setelah diamati dengan seksama, ia mengenali bahwa itu adalah telur ikan tembakul. Ikan yang dagingnya memang tidak seberapa lezat, namun telurnya dianggap sebagai makanan yang cukup mewah dan bergizi. Hati Mak Minah seketika dipenuhi rasa syukur yang meluap-luap. Ini adalah anugerah dari Allah di tengah keputusasaan yang hampir merenggut semangatnya. Dengan hati-hati, ia melepaskan telur ikan tembakul tersebut dari jaring dan membawanya pulang dengan perasaan gembira. Ia membayangkan betapa senangnya anak-anaknya nanti ketika ia memasak telur ikan itu. Ini akan menjadi hidangan istimewa setelah sekian lama mereka hanya makan seadanya. Sesampainya di rumah, Mak Minah segera menyimpan telur ikan tembakul itu di dalam sebuah periuk tanah liat yang bersih. Ia berpesan kepada ketiga anaknya, terutama Ujang dan Alang, agar jangan sekali-kali membuka periuk itu atau memakan telur ikan tersebut sebelum ia pulang dari mencari kayu bakar di hutan. Ia berencana memasak telur ikan itu dengan bumbu lengkap agar rasanya semakin nikmat. Mak Minah kemudian bergegas mempersiapkan diri untuk pergi ke hutan. Sebelum berangkat, ia kembali mengingatkan anak-anaknya akan pesannya. Ada secercah harapan di wajahnya, membayangkan senyum bahagia anak-anaknya menyantap hidangan lezat nanti. Ia berharap telur ikan tembakul itu cukup untuk mengganjal perut mereka dan memberikan sedikit kebahagiaan di tengah kesulitan yang mereka alami. Kepergian Mak Minah ke hutan diiringi dengan doa agar ia selamat dan segera kembali. Anak-anak pun berjanji akan mematuhi pesan ibunya. Mereka duduk di beranda rumah, membayangkan betapa enaknya telur ikan tembakul yang akan dimasak nanti. Perut mereka yang lapar seolah semakin terasa perih.
Namun harapan akan makanan enak membuat mereka sedikit bersabar. Setelah memastikan telur ikan tembakul tersimpan aman di dalam periuk, Mak Minah mengambil parang dan keranjang anyaman bambu. Ia bersiap untuk pergi ke hutan mencari kayu bakar. Tanpa kayu bakar yang cukup, ia tidak akan bisa memasak telur ikan istimewa itu. Wajahnya tampak sedikit lelah, namun semangatnya kembali terbit demi anak-anak tercinta. Sebelum melangkahkan kakinya keluar rumah, Mak Minah mengumpulkan ketiga anaknya. Dengan suara lembut namun tegas, ia berpesan, "Anak-anakku, ibu akan pergi ke hutan mencari kayu bakar. Telur ikan tembakul di dalam periuk itu jangan kalian sentuh atau makan sebelum ibu kembali dan memasaknya. Tunggulah ibu dengan sabar. Ujang, sebagai yang tertua, kau jaga adik-adikmu baik-baik." Ujang menganggukkan kepalanya dengan patuh. Ia berjanji akan menjaga Alang dan Intan serta memastikan tidak ada yang melanggar pesan ibunya. Alang, meskipun sedikit enggan karena ingin segera bermain, juga mengiyakan. Intan yang masih kecil hanya menatap ibunya dengan mata polos, belum sepenuhnya memahami beratnya pesan tersebut di tengah rasa lapar yang mulai terasa. Mak Minah kemudian membelai kepala ketiga anaknya satu persatu. Ada rasa haru yang menyelimuti hatinya. Ia tahu anak-anaknya pasti sangat lapar, namun ia berharap mereka bisa sedikit bersabar. Ia berjanji akan segera kembali. Dengan langkah yang sedikit tergesa, Mak Minah meninggalkan halaman rumah menuju hutan yang letaknya tidak terlalu jauh dari perkampungan mereka. Sepeninggal Mak Minah, Ujang berusaha mengajak adik-adiknya bermain di halaman rumah agar mereka melupakan rasa lapar dan godaan untuk membuka periuk berisi telur ikan. Ia menceritakan dongeng-dongeng sederhana atau mengajak mereka bermain tebak-tebakan. Namun, bayangan akan lezatnya telur ikan tembakul terus menghantui pikiran Alang dan Intan. Waktu berjalan terasa begitu lambat bagi Alang dan Intan. Perut mereka semakin keroncongan, dan aroma samar telur ikan yang belum dimasak seolah terus menggoda dari dalam periuk. Meskipun Ujang telah berusaha keras mengalihkan perhatian mereka, bayangan akan makanan lezat tak kunjung sirna. Alang mulai gelisah, ia membayangkan betapa nikmatnya jika bisa mencicipi sedikit saja telur ikan itu. Intan, yang paling kecil dan paling tidak bisa menahan lapar, mulai merengek. Ia menarik-narik baju Alang, meminta kakaknya untuk mengambilkan sedikit telur ikan. Alang, yang juga sudah tidak tahan lagi, mulai goyah imannya terhadap janji kepada sang ibu. Ia mencoba membujuk Ujang, katanya, "Kak Ujang, kita cicipi sedikit saja, ibu pasti tidak akan tahu. Perutku sudah sakit sekali menahan lapar." Ujang dengan tegas menolak bujukan Alang. Ia mengingatkan adiknya akan pesan ibu mereka. Namun, Alang yang sudah dikuasai rasa lapar tidak mau mendengarkan. Ia berpendapat bahwa Mak Minah pasti akan memaklumi jika mereka hanya mencicipi sedikit. Dengan nekat, Alang menghampiri periuk tanah liat itu, diikuti oleh Intan yang berharap kakaknya berhasil. Ujang berusaha mencegah Alang, namun tenaga Alang yang lebih besar membuatnya tak berdaya. Alang membuka tutup periuk dan mengambil sejumput kecil telur ikan, lalu memberikannya kepada Intan. Intan langsung melahapnya dengan gembira. Melihat adiknya makan dengan nikmat, Alang pun ikut mencicipi. Satu jumput kecil ternyata tidak cukup. Mereka mengambil lagi, dan lagi, hingga tanpa sadar, sebagian besar telur ikan tembakul itu telah habis mereka makan. Ujang hanya bisa memandang dengan sedih dan kecewa. Ia tahu bahwa perbuatan kedua adiknya akan membuat ibu mereka sangat marah dan sedih. Ia mencoba menasihati mereka lagi, tetapi nasi sudah menjadi bubur. Alang dan Intan, setelah perut mereka sedikit terisi, baru menyadari kesalahan besar yang telah mereka perbuat. Rasa takut akan kemarahan ibu mereka mulai menghantui. Menjelang sore, Mak Minah kembali dari hutan dengan membawa seikat besar kayu bakar di punggungnya. Meskipun tubuhnya letih, hatinya gembira membayangkan akan segera memasak telur ikan tembakul untuk anak-anaknya. Dari kejauhan, ia melihat Ujang duduk termenung di beranda rumah,
Sementara Alang dan Intan tampak ketakutan dan bersembunyi di balik pintu. Firasatnya mulai tidak enak. Dengan langkah yang dipercepat, Mak Minah sampai di halaman rumah. Ia meletakkan kayu bakarnya dan bertanya kepada Ujang. Ujang, mengapa adik-adikmu bersembunyi? Apa yang terjadi selama ibu pergi? Ujang tidak berani menatap wajah ibunya. Dengan suara terbata-bata, ia menceritakan apa yang telah diperbuat oleh Alang dan Intan. Mak Minah terdiam sejenak, berusaha mencerna cerita Ujang. Ia kemudian berjalan menuju periuk tempat ia menyimpan telur ikan. Dengan tangan gemetar, ia membuka tutup periuk itu. Alangkah terkejut dan sedihnya ia ketika melihat isi periuk itu hampir kosong. Hanya tersisa sedikit sekali telur ikan di dasarnya. Harapannya untuk memberikan hidangan istimewa bagi anak-anaknya seketika sirna. Air mata Mak Minah mulai berlinang. Rasa lelah mencari kayu bakar, rasa lapar yang ia tahan seharian, dan kini pengkhianatan anak-anaknya terhadap pesannya, semua bercampur menjadi satu, menimbulkan kekecewaan yang begitu mendalam. Ia memandang Alang dan Intan yang akhirnya keluar dari persembunyian dengan wajah penuh penyesalan. Namun, hati Mak Minah sudah terlanjur sakit. Dalam kepedihan dan kemarahan yang memuncak, Mak Minah tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ia merasa pengorbanannya selama ini sia-sia. Anak-anak yang begitu ia sayangi telah tega melanggar janjinya hanya karena tidak sabar menahan lapar. Padahal, ia pergi mencari kayu bakar juga demi mereka, agar bisa memasak makanan yang layak untuk mereka. Kekecewaan itu begitu menusuk kalbunya. Kemarahan Mak Minah mencapai puncaknya. Ia merasa telah dikhianati oleh anak-anak yang sangat ia cintai dan perjuangkan hidupnya. Rasa sayang yang selama ini ia curahkan seolah tak berbekas. Dalam luapan emosi yang tak tertahankan, ia menatap langit dengan putus asa. Kata-kata yang keluar dari mulutnya bukan lagi nasihat, melainkan sebuah rintihan kepedihan yang amat sangat. Wahai batu belah batu betangkup, telanlah aku. Biarlah aku tiada daripada menanggung derita karena anak-anak yang tak tahu diuntung. Seru Mak Minah dengan suara parau bercampur isak tangis. Ia merasa hidupnya sudah tidak berarti lagi. Pengorbanannya tidak dihargai, dan kasih sayangnya seolah diabaikan begitu saja. Perasaannya hancur berkeping-keping. Ujang, Alang, dan Intan yang mendengar doa ibunya itu menjadi sangat ketakutan. Mereka baru menyadari betapa besar kesalahan mereka dan betapa dalamnya luka yang telah mereka goreskan di hati sang ibu. Ujang segera bersujud di kaki ibunya, memohon ampun. Alang dan Intan pun ikut menangis dan memeluk kaki Mak Minah, memohon agar ibunya tidak meninggalkan mereka. Namun, Mak Minah sudah terlanjur dikuasai oleh keputusasaan. Ia melepaskan pelukan anak-anaknya dan berlari menuju sebuah bukit batu yang tidak jauh dari perkampungan mereka. Bukit batu itu dikenal oleh penduduk sekitar sebagai tempat yang angker. Konon, di sana terdapat sebuah batu besar yang bisa membuka dan menutup dengan sendirinya, seolah memiliki kekuatan gaib. Anak-anaknya berlari mengejar sambil terus menangis dan memanggil-manggil ibunya. Mereka menyesali perbuatan mereka dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Teriakan dan tangisan mereka menggema di sepanjang jalan menuju Bukit Batu, namun Mak Minah seolah sudah tuli oleh rasa sakit hatinya. Ia terus berlari tanpa menoleh ke belakang. Setibanya di Bukit Batu, Mak Minah langsung menuju ke sebuah batu besar yang bentuknya unik, seolah-olah terdiri dari dua bagian yang bisa terbelah dan bertangkup kembali. Dengan sisa tenaganya, ia kembali menyerukan doanya, "Wahai batu belah batu betangkup, jika benar kau memiliki kekuatan, telanlah aku yang malang ini. Aku sudah tak sanggup lagi hidup." Ajaibnya, seolah mendengar dan memahami kepedihan Mak Minah, batu besar itu perlahan-lahan mulai bergerak. Terdengar suara berderak saat batu itu mulai terbelah, menampakkan celah gelap di tengahnya. Mak Minah, dengan air mata yang terus mengalir, tanpa ragu melangkah menuju celah batu yang menganga itu. Ia sudah membulatkan tekadnya untuk mengakhiri penderitaannya. Ujang, Alang,
Dan Intan tiba di tempat itu tepat ketika Mak Minah hendak memasuki celah batu. Mereka berteriak histeris, memohon agar ibunya mengurungkan niatnya. "Ibu, jangan tinggalkan kami. Kami mohon ampun, Bu," teriak mereka bertiga. Ujang bahkan sempat meraih ujung kain baju ibunya, berusaha menariknya kembali. Namun, kekuatan gaib batu itu seolah lebih besar. Perlahan tapi pasti, tubuh Mak Minah mulai ditelan oleh batu yang terbelah itu. Hanya rambut panjangnya yang masih terurai di luar. Alang dan Intan yang masih kecil hanya bisa menangis sejadi-jadinya, sementara Ujang dengan sisa keberaniannya berusaha menarik rambut ibunya, berharap bisa menyelamatkannya. Sayangnya, usaha Ujang sia-sia. Batu itu terus menutup perlahan, dan akhirnya bertangkup rapat kembali seperti sedia kala. Tubuh Mak Minah telah sepenuhnya ditelan oleh batu belah batu betangkup. Yang tersisa hanyalah suara tangisan ketiga anaknya yang memilukan, meratapi kepergian ibu mereka yang tragis akibat perbuatan mereka sendiri. Kepergian Mak Minah menyisakan penyesalan yang tak berkesudahan bagi ketiga anaknya. Ujang, Alang, dan Intan setiap hari mendatangi batu belah batu betangkup, menangis dan memanggil-manggil ibu mereka. Mereka berharap keajaiban akan terjadi dan ibu mereka akan kembali. Namun, batu itu tetap diam membisu, menjadi saksi bisu tragedi keluarga tersebut. Kisah tragis Mak Minah dan ketiga anaknya kemudian menyebar ke seluruh pelosok negeri. Batu besar yang menelan Mak Minah itu kemudian dikenal dengan nama batu belah batu betangkup. Sesuai dengan seruan terakhir Mak Minah dan kemampuannya untuk terbelah dan bertangkup kembali. Nama ini menjadi pengingat akan akibat dari ketidakpatuhan dan ketidaksabaran anak terhadap orang tua. Menurut cerita yang berkembang di masyarakat Riau, makna dari nama batu belah batu betangkup sangatlah jelas. Batu belah berarti batu yang terbelah atau terpisah menjadi dua bagian. Sedangkan batu betangkup berarti batu yang kemudian menutup atau menyatu kembali. Nama ini secara harfiah menggambarkan kejadian gaib yang menimpa Mak Minah. Legenda ini juga mengandung makna simbolis yang mendalam. Batu belah dapat diartikan sebagai perpecahan atau keretakan dalam hubungan keluarga akibat ketidakpatuhan. Sedangkan batu betangkup melambangkan konsekuensi atau hukuman yang tak terhindarkan dari perbuatan tersebut. Kisah ini menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya menghargai pengorbanan orang tua dan mematuhi nasihat mereka. Hingga kini, meskipun keberadaan fisik batu tersebut mungkin menjadi perdebatan, legenda batu belah batu betangkup tetap hidup dalam tradisi lisan masyarakat Riau. Cerita ini terus diwariskan dari generasi ke generasi, sebagai pengingat akan kekuatan doa seorang ibu yang tersakiti dan pentingnya menjaga keharmonisan dalam keluarga. Penyesalan Ujang, Alang, dan Intan menjadi pelajaran abadi bagi setiap anak. Legenda batu belah batu betangkup mengajarkan kita betapa pentingnya menghargai setiap pengorbanan seorang ibu. Kesabaran, kepatuhan terhadap orang tua, dan kemampuan untuk mengendalikan diri dari hawa nafsu sesaat adalah kunci untuk menjaga keutuhan dan kebahagiaan keluarga. Penyesalan selalu datang terlambat. Oleh karena itu, selagi ada waktu, sayangilah dan hormatilah orang tua kita dengan setulus hati, serta jangan pernah menyakiti perasaan mereka. Doa seorang ibu, terutama yang teraniaya, memiliki kekuatan yang luar biasa.